Tapi sebenarnya kalau kita lihat hutang tersebut kan hutang yang produktif ya Bu ya. Jadi kita berhutang untuk membeli kendaraan atau truk, lalu truk tersebut beroperasi sehingga menghasilkan pendapatan yang bisa membayar hutang itu sendiri. Baik. Kedepannya seperti apa Pak? Kita kan berekspektasi ini untuk Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan mulai terbatas ruangnya untuk menaikkan suku bunga acuan, dan kemungkinan besar juga berarti di Indonesia tidak akan terjadi lagi kenaikan suku bunga perbankan seperti itu, BI 7-day reverse report maupun suku bunga perbankan. Seperti apa Bapak punya ekspektasi atau proyeksi terhadap beban keuangan dari GTRA Pak untuk terkait dengan pembiayaan-pembiayaan Untuk ini? beban keuangan itu seharusnya masih bisa termaintain ya Bu ya, karena dari si growth kami kan sebenarnya masih cukup longgar, jadi seharusnya kita masih bisa handle sih. Oke, masih justified seperti itu ya Pak, spending untuk pengadaan armada-armada ini. Kalau untuk karakter cash cycle di industri seperti yang digeluti oleh GTRA ini seperti maksudnya apa apa Pak? Bu, cash cycle itu? Cash cycle dari perputaran arus kasnya Pak, apakah tertahan di penagihannya berapa lama seperti itu Pak kira-kira? Kalaupun term payment berapa lama Kalau untuk seperti itu Pak, kalau boleh payment, tahu? berhubung kami bekerja sama dengan perusahaan, memang pembayaran itu tidak ada yang cash, pasti ada term of payment. Melakukan pasti ada juga proses yang harus dilakukan. Dari hari pertama kita melakukan pengiriman, kita perlu waktu sampai dengan pengiriman beres, lalu surat jalan dikembalikan, lalu mulai invoicing dan penagihan. Lalu setelah itu TOP berjalan. Tapi kalau on average kurang lebih sekitar 2 bulan ya Bu, 2 bulanan lah kurang lebih on average. Oke, rata-rata 2 bulanan ya Pak ya, tidak terlalu lama juga. Pak, ini tadi sebelumnya di awal-awal ada yang mengajukan pertanyaan terkait dengan dividen, karena di prospektus sendiri dituliskan mulai tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024 perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih. Apakah ini ada update dari Pak Roni Itu sih Senjaya? tetap on plan ya Bu, karena dari sisi laba kita selalu masih positif setiap tahunnya. Lalu dari sisi cash flow pun juga mulai dari tahun depan itu cukup banyak kredit yang lunas setiap tahunnya Bu. Karena pengadaan ini itu mulai di tahun 2018. Nah, apabila kredit itu 5 tahun, berarti kan akhir tahun ini sebenarnya juga sudah selesai, sehingga tahun depan, lalu tahun depannya lagi, dan setiap tahun itu akan cukup banyak kredit yang lunas, sehingga untuk pembagian dividen seharusnya tidak menjadi masalah sih. Kita akan tetap komit pembagian dividen itu, Bu. Oke, tetap komit pembagian dividen. Berarti ini mulai kenceng ekspansinya dari GTRA ini tahun 2018 ya Pak? Waktu itu momentumnya seperti apa Pak? Apa yang menjadi titik balik Geraha Trans berani agresif seperti itu Pak untuk penambahan Kita armada? mulai transportation business ini kan di 2012. Lalu 2017 kita di 2012 kita mulai dengan 8 unit, lalu berangsur-angsur bertambah sampai dengan 200 unitan kurang lebih di tahun 2017. Nah, itu kita belum ekspansi dengan masif Bu, karena pada saat awal-awal kita banyak benahi dari sisi prosedur, administrasi, lalu struktur organisasi, dan yang terpenting dari sisi sistem. Lalu di 2018 begitu kita merasa bahwa semuanya itu sudah lebih settle dan sudah lebih rapi, nah 2018 baru kita mulai gencar ke customer untuk meminta penambahan order dan juga penambahan unit kita adakan mulai 2018. Oke, berarti ini drastis banget ya Pak, pertumbuhannya benar-benar masif ya Pak ya, pas di 2018 dan Lumayan Bu, seterusnya. ya sekitar 200 unitan. Bahkan kalau tahun lalu itu kita penambahan 295 unit Bu di tahun lalu. Baik,
Saya mau menyapa Super Scalper dulu. Halo Mas Bekti Sutikna, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Baik, tadi kita lihat apakah growth pertumbuhannya ini akan bisa semasif selepas 2000 dengan rate yang sama Pak kira-kira? Seharusnya bisa ya, kita targetkan minimum sih sama lah dengan tahun-tahun sebelumnya, kurang lebih sekitar 200 sampai 300 unit Bu, untuk per tahunnya. Baik, Pak Roni boleh dijelaskan nggak Pak, dari yang tadinya misalnya awal istilahnya banting setir atau pivot dari bisnis distribusi jadi transportasi di 2012 kan 8 unit. Kemudian per kondisi saat ini sudah 1.000 unit lebih dari sisi armada. Itu kan pasti tantangannya juga beda Pak untuk manajemen seperti itu dari sisi pengelolaannya. Apa sih Pak tantangan utamanya dari growth yang begitu cepat? Salah satu tantangannya pertama dari sisi pencarian supir ya, atau driver Bu. Nah, karena penambahan unit itu kan bisa kita dikontrol kita lah, kita mau nambah berapapun selama kita memang sanggup ya kita bisa adakan. Nah tapi untuk driver itu kan kita harus lebih hati-hati, karena dengan unit masuk 200 itu berarti per bulan kan ada sekitar 15 sampai 20 unit yang masuk. Berarti hampir setiap hari harus ada tambahan satu supir. Nah, untuk supir itu ya kita perlu pastikan seleksinya sangat rapi, karena yang kita bawakan barang dari milik customer, sehingga salah satu tantangannya ketika kita ekspansi itu dari pencarian driver. Baik, saya mau menyapa dulu sudah bergabung Pak Antoni Dirga, Presiden Direktur Trimegah Asset Management. Selamat malam Pak Antoni, terima kasih sudah bergabung. Dan juga ada teman saya, Silent Trader Academy. Halo, thank you ya teman-teman semuanya, Bapak, Ibu yang sudah gabung pada malam hari ini. Saya lanjutkan lagi pertanyaannya tadi di atas. Edward Hutajulu bertanya nih Pak, di kolom komen kita jawab sama-sama ya Pak Roni Senjaya. Bagaimana pengendalian bahan bakar Pak, khususnya risiko sopir nakal? Apakah ini juga menjadi tantangan? Kalau untuk bahan bakar di kami tidak terlalu menjadi isu ya Bu, karena untuk dari sisi biaya bahan bakar itu kita sudah lamsam lah ke driver. Jadi biaya perjalanan itu sudah termasuk dengan BBM, tol, parkir dan lain-lain. Jadi untuk resiko mereka nyolong atau mencuri dari sisi bahan bakar itu minimum sekali, tidak ada sih sebenarnya. Oke, sudah disiasati dengan sistem yang ada. Kalau untuk kenaikan bahan bakar sendiri seperti apa Pak dari perusahaan mensiasatinya, ataukah seberapa Itu sensitif nih Pak sangat untuk komponen sensitif cost? ya Bu, kalau dari sisi kenaikan bahan bakar itu, karena komposisi bahan bakar kan cukup tinggi dari kos biaya kami. Nah ini memang kalau sering-sering ada perubahan buat kami itu menjadi kendala juga, karena setiap perubahan itu kita harus bernegosiasi ke seluruh customer, dan apa namanya, kita harus menghitung ulang dan juga bernegosiasi, lalu kita harus merubah rate yang ada di sistem. Jadi itu cukup merepotkan lah dari perubahan harga itu. Baik, saya akan buka kesempatan untuk teman-teman semua yang mau bertanya. Silahkan tulis di kolom komen atau di kolom question, mumpung kita bersama dengan Bapak Dirut Geraha Prima Sukses Mandiri GTRA, Bapak Roni Senjaya. Jadi bebas langsung tanyakan aja ya teman-teman. Saya sedikit wrap up. Jadi untuk Geraha Trans ini tadinya awalnya adalah perusahaan distributor, tapi kemudian melihat peluang yang lebih sustainable, akhirnya beralih ke bisnis transportasi, dan perkembangannya sendiri cukup masif. Saat pertama kali beralih ke bisnis transportasi baru 8 unit kendaraan, kemudian sejak 2017 lalu bertambah jadi 200 unit kendaraan, dan dari situ perusahaan terus melakukan penambahan armada dengan rata-rata sekitar 200 armada tiap tahun. Jadi posisi saat ini sudah sampai lebih dari 1.000 armada dan sudah melakukan ekspansi ke
Jawa Timur dan pertengahan tahun ini rencananya akan ekspansi ke Jawa Barat. Kalau di tiap-tiap daerah itu apakah spesifik begitu Pak, karakter, tantangan, permasalahan yang dihadapin dan juga peluang? Kalau untuk bisnis transportasi Bu, untuk masing-masing daerah nggak terlalu banyak perbedaan. Makanya kenapa sekarang ini kita mulai ekspansi ke daerah-daerah lain, karena kita rasa dari sisi sistem manajemen, lalu dari sisi prosedur dan lain-lain kita cukup matang Bu di Jakarta atau di Jabodetabek ini, sehingga untuk kita membuka area lain itu sistemnya lebih ke duplikasi. Nah, jadi sekarang ini ya kita lebih mudah lah untuk pengembangan ke daerah lain. Oke, jadi duplikasi dan replikasi sistem ini membuat lebih mudah ya, Pak. Seberapa berpengaruh, Pak, bahwa kondisi infrastruktur, jalan, tol, segala macam ini membaik beberapa tahun belakangan ini untuk pertumbuhan Sangat baik GTRA Bu, juga, Pak? karena dengan adanya tol, apabila ada customer yang minta kita pengirimannya lebih cepat, itu otomatis kan bisa kita layani. Lalu kedua, dengan adanya uh, infrastruktur yang dibangun seperti ini, berarti kan akan ada banyak daerah yang tadinya tidak terjangkau, sekarang jadi lebih terjangkau, sehingga area tersebut akan berkembang. Nah, setiap area yang berkembang kan potensi untuk pertumbuhan dari sisi pengiriman, karena ketika area itu berkembang akan banyak dibangun mall, lalu dari sisi minimarket dan pabrik-pabrik, nah, sehingga peluang untuk pengembangan ke daerah-daerah itu menjadi lebih luas, lebih besar. Baik, jadi seiring dengan perkembangan infrastruktur yang semakin baik juga menghadirkan peluang untuk Geraha Trans atau GTRA, teman-teman. Tadi di kolom komen ada yang berkomentar, saya bacakan komentarnya bukan dalam bentuk pertanyaan sih ya, tapi berkomentar mengenai IG Live kita malam hari ini dari Arvan di JKLMN. Smart Money akan mengambil peluang baik ini menurut Mas Arfan, di mana dividen 20% sangat menarik terlepas dari berapapun PBV-nya. Terima kasih untuk pendapatnya dari Mas Arfan. Sekali lagi do your own research ya teman-teman. Silahkan dianalisa sendiri dari berbagai sumber termasuk juga dari Instagram Live yang kita lakukan malam ini. Saya disclaimer dulu, bukan ajakan transaksi, tapi kita di sini bisa sama-sama berdialog langsung dengan Bapak Roni Sunjaya, Direktur Utama Graha Prima Sukses Mandiri. Pak, untuk setiap ekspansi di satu kota tertentu, itu apa saja yang perlu dibangun oleh Graha Trans seperti itu? Apakah kantor utama harus ada pool atau seperti apa, Pak? Untuk pengembangan di daerah baru, yang pertama ya kita perlu cari tempat untuk pool, karena masing-masing truk itu perlu tempat untuk parkir pada saat weekend atau pada saat perbaikan rutin atau servis rutin. Nah, lalu yang kedua dan yang sebenarnya yang paling penting itu kita perlu mencari person in charge yang utama untuk memanage pool tersebut. Nah, untuk yang di Surabaya contohnya kita ada satu orang yang kebetulan memang sudah bekerja di kami di Jabodetabek dan bersedia kita pindahkan ke sana. Baik. Saat ini pelanggannya sebagian besar kalau saya tidak salah tadi FMCG ya Pak. Apakah akan tetap stay fokus di FMCG ini atau juga akan merambah ke sektor-sektor industri yang lain Pak? Karena kan sekarang ini juga pemerintah cukup menggalakkan seperti hilirisasi mineral seperti itu Pak. Untuk yang terutama kita masih fokus ke FMCG ya Bu. Jadi untuk segmennya FMCG, kurir, dan juga other seperti yang tadi saya sampaikan seperti pabrik plastik, otomotif, dan lain-lain.